Kalau ngomongin industri 4.0, kayaknya kita kurang pas kalau nggak nyelipin yang namanya e-commerce. Ada gua di sini, Ingga Putra, dan saya Putri Manggiasih. Kita bakalan ngasih edukasi singkat seputar e-commerce di BTS. Belajar tapi santai. Kita hari ini bakalan ngomongin soal e-commerce bareng sama ibu dosen kita yang terhormat. Nggak usah pakai hormat. Oh gitu. Yaudah kalau gitu saya serahin langsung sama ibu dosen. Gimana? Mbak Putri? Iya. Mbak Putri? Mbak Putri apa Bu Putri anaknya? Mbak Putri aja. Mbak Putri? Iya. Mbak Putri, gue pengen tahu dong sedikit tentang definisi e-commerce. Sebenarnya sih definisi singkat dari e-commerce itu ya proses jual beli barang maupun jasa menggunakan teknologi internet. Yes. Ya itu aja sebenarnya. Itu aja, sesimpel itu. Sesimpel itulah. Menjual barang melalui internet. Iya. Oke, lalu kalau ditanya lagi jenis-jenis dari e-commerce. Itu banyak banget ya Mas Ingga. Secara singkat sih sebenarnya ada business to consumer. Yep. Maksudnya adalah memang perusahaan langsung memang target marketnya adalah konsumen biasa. Misalnya perusahaan yang misalnya memang dia punya official store di salah satu e-commerce itu, dia langsung jual ke konsumennya. Ada juga nih konsumen to konsumen, berarti memang mungkin biasanya pedagang lokal yang biasanya memang mereka menjual lewat e-commerce, dan nanti tujuannya pasti ke konsumen biasa, end user. Ada juga memang business to business, misalnya penyedia jasa internet yang menjual jasa internetnya itu di websitenya, dan nanti memang diperuntukkan untuk jasa internet bisnis perusahaan, misalnya UMKM atau perusahaan itu sendiri, itu business to business. Oke. Ada juga business to employee, berarti memang produk-produk e-commerce-nya ini memang hanya bisa diperuntukkan untuk employee-nya saja, terbatas. Ada juga bisnis yang intra bisnis maksudnya. Intra bisnis adalah penjualan e-commerce yang memang cuma hanya sebagian orang aja yang memang bisa memanfaatkan itu. Misalnya customer yang sudah ada privilege atau customer yang memang misalnya memang VIP misalnya untuk kayak mendapatkan. saya dong. Oh, masih enggak iya. Ya, yang bisa memang mendapatkan privilege untuk menggunakan e-commerce itu sendiri gitu. Cukup banyak ya berarti ya? Sebenarnya banyak banget, masih banyak lagi. Ada yang non business e-commerce. Jadi memang lebih kayak misalnya edukasi sekolah, jasa-jasa NGO, itu ternyata memang bisa menggunakan platform e-commerce untuk sebagai media misalnya pembayarannya. Nah, itu juga menggunakan e-commerce. Jadi sebenarnya banyak Mas Ingga. Luar biasa loh. jenis-jenisnya. Ini materi ini dijelaskan juga di kuliah Ibu? Oh, iya. Ada salah satu mata kuliah memang yang membahas ini juga Mas Ingga. Oh gitu, luar biasa loh. Hari ini kita bicara dengan ibu dosen dari Universitas Swasta di Tangerang. Mantap. Kalau gitu Bu, saya mau tanya Bu, saya manggil Ibu aja kalau gitu Bu. Jenis-jenis tadi udah. Sekarang gue pengen tanya soal kelebihan dan kekurangan. Oke. Yang mana dulu nih enaknya nih? Enakan kekurangan dulu kali ya. Boleh. Kekurangan dari e-commerce itu adalah apa Bu? Satu, ada beberapa produk yang tidak bisa sebenarnya menggunakan e-commerce. Apa aja tuh Bu? Produk perbankan. Itu nggak bisa kan pakai e-commerce sepenuhnya misalnya. Memang sekarang udah dewasa ini banyak banget misalnya bank-bank yang memang akhirnya membuka aplikasi financial technology. Betul. Pastinya. Tapi kan ada beberapa memang jenis transaksi yang tidak bisa menggunakan platform, pastinya harus tatap muka. Jadi memang ada beberapa produk yang memang tidak bisa di e-commerce kan, misalnya gitu ya. Yang kedua, sering terjadinya ketidakpuasan pelanggan. Misalnya gambar yang di website atau e-commerce itu misalnya warna merah, tapi pas kita sampai barangnya ternyata agak pink. Gitu, Mas berarti Ingga. visual tuh penting ya? Iya, betul banget, visual itu penting Mas Ingga. Jadi mungkin banyak banget nih orang yang nggak puas ternyata pakai e-commerce karena barangnya nggak sesuai dengan ekspektasinya gitu Mas Ingga. Atau kayak saya kebiasaan beli barang, kalau di situ kelihatannya 4XL, begitu saya cobain ternyata slim fit Bu. Nggak muat Mas Ingga ya? Muat. Iya, itu dia, makanya nggak bisa dicoba soalnya kalau e-commerce kan. Iya betul. Yang ketiga ternyata banyak banget nih ada penipuan misalnya.
Karena misalnya kita ternyata order, oke, yes gitu, tapi pada kenyataannya barangnya nggak kita terima, ya kan? Misalnya gitu. Tapi kan itu bukan bisa diklaim ya? Bisa diklaim, tapi kan memang itu kan kalau misalnya memang benar-benar memang jujur penjualnya. Tapi kalau misalnya memang penjualnya memang melakukan penipuan, makanya pentingnya ada third party ya untuk menengahi antara transaksi ini gitu. Lalu. Dan kita harus baca banget kan reviewnya, ulasannya seperti apa. Apakah ini memang benar-benar seller yang terpercaya apa enggak? Apakah gitu, barangnya palsu atau enggak gitu kan? Gitu. Itu sih Mas Ingga kekurangannya kayaknya. Kalau misalnya kita bicara kelebihan ya, kelebihannya ini enak nih kelebihan dari e-commerce nih. Kita bisa meningkatkan jangkauan pasar. Yes. Yang tadinya memang kita cuma bisa beli produknya di daerah situ aja, kita bisa jual ke daerah nasional, internasional, masih enggak gitu. Oke, ngejar bola bahasanya kali ya. Gitu. Jadi kita buka lapak di online yang bisa dirambah apa namanya, dijangkau kali ya bahasanya. Dijangkau sama seluruh konsumennya gitu. Itu masih enggak. Oh gitu. Yang kedua, kita bisa juga secara nggak langsung bisa meningkatkan pendapatan dari perusahaan tersebut atau UMKM tersebut. Mungkin yang tadinya kita cuma bisa dapat dari kegiatan offline aja pendapatannya, tapi kalau dari online atau e-commerce itu kan pasti jadi banyak banget Mas Ingga pendapatannya kan. Betul. Nah gitu Mas Ingga kira-kira. Terus yang ketiga juga ternyata e-commerce ini juga bisa meningkatkan pendapatan dari negara kita sendiri. Oh iya? Tanya, iya dong Mas Ingga. Gimana tuh ceritanya tuh? Mungkin karena kemarin lagi ada sektor pandemi COVID-19 pastinya bisa membuat nilai pendapatan negara kan menjadi turun. Tapi karena ada e-commerce akhirnya kurang lebih bisa UMKM bisa diberdayakan lagi ya. Ya betul. Karena salah satu tonggak salah satu urat nadi kali ya kita bilang ya. Salah satu urat nadi yang pernah menyelamatkan Indonesia di masa krisis pada tahun 98 dulu adalah sektor UMKM. Percaya nggak lo? Percaya sih masih enggak, karena memang dan saat ini dengan kehadiran e-commerce dan itu dibantukan kan berarti kan? Iya betul, UMKM yang mungkin udah lumayan, aduh gimana ya, susah banget nih dapat konsumen nih. Tapi kan dengan online kan akhirnya mereka bisa survive sampai sejauh ini. Betul. Masih enggak gitu. Setuju. Gitu sih masih enggak. Kurang lebih cukup membantu ya untuk teman-teman UMKM. Atau ada beberapa orang yang mungkin kena PHK, akhirnya mereka muter otak supaya bisa survive, akhirnya mereka muter haluan tiba-tiba jadi dagang, jadi bisnis, dan mereka ternyata bisa lebih sukses. Ya gitu masih enggak. Dan jumlah pendapatan e-commerce di Indonesia ini, jumlah orang yang sudah bertransaksi di Indonesia 20,21 miliar Mas Ingga dengan penjualan e-commerce ini. Banyak banget Mas Ingga. Luar biasa. Berarti kesimpulan kita hari ini adalah kita harus jadi UMKM loh. Salah. Nggak apa-apa Mas Ingga, kita punya bisnis. Iya itu nomor 1 dong kalau misalnya memang kita bisa diizinkan oleh yang di atas gitu. Amin. Karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di mana? Ada di mana-mana Mas? Di dagang. Waduh. Kalau gitu gue Ingga Putra. Saya Putri Manggiasih. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Jangan lupa di likes, di share, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Kami undur diri. Bye-bye.